Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widi Herian di program Wilayah Menjawab. Tepatnya saya di Jalan Subagio, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, untuk menjawab terkait dengan pandemi COVID-19 di masa pembelajaran tatap muka terbatas yang tahun 2021 itu harusnya 100%, sekarang menjadi 25%. Dikarenakan penyakit wabah pandemi COVID-19 ini meningkat. Untuk itu, kita akan tanya narasumber di Sekolah SMA Angkasa Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Widi Herian, di program Wilayah Menjawab yang tetap tayang di Hadas TV setiap hari Sabtu dan Minggu, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini saya di ruangan kerjanya Pupuhu, Kepala Sekolah Pengelola SMA Angkasa Bandung yang keren banget. Di sini dilengkapi berbagai macam kelengkapan untuk menunjang pendidikan para peserta didik yang lebih baik dan berprestasi. Selamat siang Bu Nuri. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Bu Nuri, sehat? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan nama Ibu Nuri ke pemirsa Bu, silakan. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nuri Setiasuti. Saya sebagai Kepala Sekolah di SMA Angkasa Lanut Hussein Sastra Negara Kota Bandung. Oke, terima kasih. Bu Nuri ini di sini guru dulu ya Bu ya? Iya, betul. Guru di SMA Angkasa Bandung ini Bu ya? Betul. Alhamdulillah pemirsa, sekarang Bu Nuri selaku pengelola dan leadership mengelola menjadi kepala sekolah di SMA Angkasa Bandung. Dan ini ada kebetulan Ibu, ada pesan dari masyarakat katanya Bu, pesannya masyarakat bahwa SMA Angkasa Bandung keren kan gitu Bu. Terima kasih banyak. Yang pertama mungkin pembahasan kita hari ini tetap kepada COVID-19 ya Bu ya. COVID-19 yang seharusnya sudah mereda, datang lagi Omikron kan gitu ya. Nah kita juga tetap harus melawan itu semua, terutama di dunia pendidikan yang saat ini regulasi itu masih surut digulirkan oleh Gubernur Jawa Barat Pak Haji Ridwan Kamil bersama Kepala Dinas Pendidikan Pak Haji Dedi Sopandi melalui Korwil masing-masing di Jawa Barat. Nah untuk Kota Bandung saat ini Pak Emma Sumarna selaku gugus tugas harian belum mengeluarkan surat kebijakan untuk daring kan itu Bu ya, masih bisa dilaksanakan sekolah untuk pertemuan tatap muka terbatas tapi 50%. Nah pemirsa, saya mau nanya-nanya nih ke Ibu Nuri selaku pengelola dan selaku kepala sekolah di masa pandemi COVID-19 di SMA Angkasa Bandung ini, apa saja sih yang dilaksanakan pada pendidikan, lalu kemudian daya dukung pengadaannya seperti apa? Baik, minta disampaikan Bu Nuri. Siap ya, terima kasih Pak Widi atas kesempatannya hari ini untuk dapat mengatakan bahwa alhamdulillah di sekolah kami memang wajib ya, namanya sekolah kita ya punya pimpinan adalah Dinas Pendidikan. Ini aturan-aturan yang ada pada Dinas Pendidikan itu kami ikuti, bahwa selama ini alhamdulillah semenjak mulai tahun tengah tahun semester genap kita sudah melaksanakan PTMT dengan proses dari awal itu kami masuk dalam 75%, sekarang mengikuti regulasi ada 50%, dan alhamdulillah sampai sejauh ini anak-anak pun proses pembelajarannya PTMT terbatas itu dengan 2 sesi dan dapat berjalan dengan lancar. Tidak lepas juga bahwa ya prokes tetap ya Pak gitu, dari awal masuk anak-anak itu tetap kami ada Satgas Covid
setiap hari dipiketkan gitu untuk mengecek kesiapan terutama kesehatan siswa. Jadi pada saat masuk ke kampus SMA Angkasa gitu, lingkungan wilayah SMA Angkasa, anak-anak dites, dicek suhu dulu, kemudian wajib membersihkan diri, terutama cuci tangan kayak gitu, baru masuk kelas masing-masing. Kemudian nantinya setelah pergantian, karena ada 2 sesi gitu, ada pembersihan gitu ya, untuk mensterilkan lagi kelas gitu, untuk dipakai di hari berikutnya. Hari berikutnya. Betul. Baik. Gitu. Jadi guru-guru pun juga kami tingkatkan gitu ya. Jadi pandemi ini gitu, ini adalah ya harus kita aware bersama gitu ya. Apa sih biar semuanya, mudah-mudahan sih dapat Harus dilawan ya, Bu. Nah, betul gitu. Jadi dilawannya mungkin juga untuk hilang 100% kayaknya agak sulit juga ya. Mungkin bersahabat tapi juga dijaga dia gitu. Jadi menjaga tetap kesehatan bersama, sekiranya ke siswa pun ada yang memang kurang fit badannya, sakit, ya lebih baik mungkin izin aja atau tidak usah ke sekolah agar kita sama-sama menjaga kesehatan bersama. Kemudian sekolah juga menyiapkan tempat UKS ya Bu ya? Betul. Untuk kesehatan, kami siapkan ruangan gitu. ya Bu ya, khusus iya, ya? ruangan khusus ya. Kalau ya kita harapkan sih tidak ada ya Pak ya. Sejauh ini alhamdulillah siswa-siswi sehat semua. Gitu. Jadi itu tetap ya. Jadi sebagai syarat bahwa harus menyiapkan sarana kesehatan terutama UKS kalau pertolongan pertama ya untuk kalau ada siswa yang ya terindikasi atau terpapar. Mudah-mudahan jangan Bu di SMA Angkasa Bandung, mudah-mudahan anak-anaknya sehat. Amin. Pemirsa STV dimanapun Anda berada, luar biasa narasumber yang satu ini, pengelola SMA Angkasa sekaligus kepala sekolah SMA Angkasa Bandung. Tetap belajar harus optimal tentunya, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, tetap wajib memakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, dan itu menjadi adaptasi kebiasaan baru di sekolah SMA Angkasa Bandung. Untuk itu kepada pemirsa di Hadas TV dimanapun Anda berada, bahwa SMA Angkasa Bandung profesional di bidang pendidikannya, di mana pengadaannya memfasilitasi untuk para peserta didik. Jadi orang tua siswa di rumah jangan ragu dengan para pengelola SMA Angkasa Bandung ini. Langsung ke pertanyaan yang kedua nih Bu. Pertanyaan kedua ini kan Ibu 2 tahun kalau kurang lebih di sini Bu ya. Jadi kepala sekolah di 1 tahun. 1 tahun. Iya, 1 tahun berjalan, program Ibu apa saja nih yang diprogramkan untuk prioritas nih yang awal ini pasca Ibu menjabat, pasca pandemi COVID-19 juga di sini Bu ya. Seperti apa Bu program? Ya, karena kondisinya memang masih COVID dan memang awal kita tahun ajaran itu kan belum ada PTMT ya Pak. Jadi masih daring seluruhnya gitu. Nah, kita menggunakan berusaha untuk memaksimalkan pembelajaran. Jadi tetap walaupun di rumah anak-anak menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru gitu. Kita alhamdulillah kemarin juga menyewa 3 room Zoom untuk 3 tingkat. Jadi satu tingkat itu 1 Zoom. Zoom? Iya. Zoom apa Bu? Zoom untuk pembelajaran daring. Pembelajaran daring itu berapa peserta didik yang bisa masuk ke Zoom ini? Untuk tiap tingkat itu kalau ini kan 500 sampai 1000. Gitu. 500 sampai 1000. Wah, pemirsa luar biasa tuh. Di pembelajaran daring SMA Angkasa Bandung sudah menyiapkan Zoom di angka 500 sampai 1000 siswa. Nah, itu luar biasa. Artinya pembelajaran tetap efektif meskipun di rumah. Oke, diteruskan lagi Bu, silakan Bu. Iya. Itu juga terjadwalkan gitu ya. Jadi dengan penggunaan Zoom ini, jadi kami anggap Zoom itu menjadi kelas untuk siswa dan guru untuk didapat bertatap muka walaupun secara virtual pada saat itu. Nah, sudah mulai menginjak semester genap kan sudah mulai ada peraturan untuk mulai bisa bertatap muka, hanya terbatas ya Pak ya gitu. Nah itu tetap digunakan, jadi kita blended gitu ya, ada tatap muka dan daring gitu.
karena masih 50%, jadi kan ada yang hadir ke sekolah itu juga dibagi 2 sesi, jadi tetap 50%-nya itu sangat apa ya, kita prokesnya sangat betul-betul dijaga gitu ya, betul dijaga, karena ya? betul menjaga siswa dan guru juga gitu ya, bukan hanya anak siswa saja yang dipikirkan, tapi guru juga untuk tetap fit untuk dapat memberikan pembelajaran pada siswa. Seperti itu Pak. Jadi insya Allah selama berjalan beberapa bulan ini ya, gitu ya, sampai saat ini harapannya kita semua sehat gitu. Pembelajaran pun dapat terlaksana dengan baik. Luar biasa pemirsa. Bu Ruri 2 tahun, 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun berjalan kepala sekolah di SMA Angkasa Bandung ditantang dengan wabah COVID-19. Kita mau Omikron sekarang ini. Iya. Nah, tapi Bu Ruri tetap tegap dengan para guru, staf dan lainnya di sini untuk memfasilitasi peserta didik agar aman, tetap tidak ketinggalan pelajaran, lalu kemudian tentunya cerdas. Oke, baik. Bu Ruri, selain daripada program Ibu nih selama 1 tahun ini, apa saja nih Bu yang inovasi Ibu nih di program ke depan untuk SMA Angkasa yang menjadi lebih baik? Inovasinya apa sih SMA Angkasa nanti ke depan Ibu? Ya mungkin satu adalah kita punya 10 program unggulan ya Pak ya, di mana 10 program unggulan itu ada apa ya, istilahnya Angkasa Can Speak English gitu. Jadi insya Allah tahun depan kita akan bekerja sama juga dengan Oxford gitu untuk dapat khusus lebih memfokuskan untuk conversation siswa. Itu program, itu program ya yang saya juga inginkan bukan hanya sebagai slogan program saja, tapi tidak dapat terlaksana. Ya mudah-mudahan memang ini menjadi awal kami untuk dapat siswa sangat bagus untuk di tensis gitu ya, untuk bahasa Inggrisnya. Tapi kadang-kala banyak kendala yang dirasakan bahwa kalau untuk berbicara secara langsung itu masih malu-malu karena takut ya salah atau apa. Nah, di conversationnya mungkin betul ya. Jadi di conversationnya ingin lebih dimaksimalkan gitu. Jadi insya Allah di program ke depan kami ya harapannya kerjasama juga dengan arahan dari yayasan gitu untuk dapat kerjasama dengan Oxford untuk membimbing putra-putri khususnya di kelas 10 nanti. Jadi awal kita bertahap gitu ya Pak, gitu untuk dapat melaksanakan program tersebut. Jadi Angkasa Can Speak English gitu. Angkasa Can Speak English. Iya. Pemirsa, luar biasa lagi. Tambah lagi tuh program dan inovasinya. Makanya kalau pemirsa yang mau hadir atau daftar, bukan hadir, daftar ya. Iya. Kalau mau daftar di PPDB tahun 2000 ajaran tahun 2022-2023 untuk hadir datang langsung ke sekretariat Sekolah SMA Angkasa Bandung di Jalan Subagio, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Baik, Bu Ruri, sebelum nanti tanya-tanya jawab dengan Bu Ruri secara sejarah SMA Angkasa Bandung, kilas balik sampai ke program Ibu, saya langsung nanya ke Wakasek nih, kurikulum nih. Wakasek kurikulum, selamat siang Bu. Siang, gimana, sehat kabarnya Bu? Alhamdulillah. Tetap semangat Bu? Harus. Oke, baik Bu, perkenalkan nama Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina. Tahun ini saya bertugas sebagai Wakasek kurikulum di SMA Angkasa. Oke, siap. Bu Marlina, tetap sehat, tetap menjaga stamina di pandemi COVID-19, lalu kemudian melayani para peserta didik dengan baik ya Bu ya? Oke, baik Bu. Kira-kira gimana nih di kurikulum nih Bu? Masa pandemi COVID-19 tadi sudah dipaparkan nih sama Ibu KS di Wakasek kurikulum. Tentunya ada program yang lebih khusus dan lebih spesifik dan prioritas
apa saja nih Bu? Monggo dijelaskan. Jujur saja sih pandemi ini buat kami di kurikulum tantangannya cukup berat. Ya. Satu sisi proses pembelajaran kan harus berjalan efektif, Oke. tapi satu sisi juga kita harus menyesuaikan dengan kondisi. 1 tahun ini sudah banyak sebenarnya yang kita lakukan terutama dalam persiapan proses pembelajaran. Salah satunya pembuatan jadwal yang selalu berubah karena memang situasinya mengharuskan seperti itu. Oke. Tetapi yang menjadi prioritas utama tadi yang sudah disampaikan Ibu Kepala bahwa yang penting proses pembelajaran bisa berjalan efektif sehingga apa yang menjadi hak siswa itu kita bisa berikan. Itu aja sih prioritasnya, proses pembelajaran harus berjalan efektif. Oke. Ini kurikulum aktif, luar biasa, lalu kemudian edukatif, ya Bu ya. Tetap melayani masyarakat dengan baik. Selain daripada itu, Ibu Wakasek kurikulum pada pembelajaran ini seperti apa saja nih Bu di masa pandemi COVID-19, bisa dijelaskan Bu baik Bu? Kalau secara teknis sebenarnya kita terbagi dua kan, ada yang PJJ, kemudian ada yang PTM. Proses pembagiannya untuk saat ini kita ada terbagi dari 2 sesi ya kalau PTM itu. Jadi ada sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1 itu kita mulai dari jam 7 pagi itu sampai dengan kurang lebih setengah 10 lah. Setengah 10 ya. Jadi mereka berada di sekolah itu 2,5 jam. Kemudian sesi 2 kita mulai kurang lebih jam 10.30 itu sampai jam 12.30 kurang lebih. Jadi antara jeda sesi 1 dan sesi 2 itu kurang lebih 1 jam karena kita untuk mengurangi mobilitas ya antara sesi 1 yang pulang kemudian sesi 2 yang masuk. Betul. Nah yang kedua yang mereka tidak giliran PTM berarti PJJ. PJJ-nya kita dengan memfasilitasi Zoom tadi. Nah untuk Zoom ini kebetulan di minggu ini kita bagi menjadi 2 tingkat. Jadi 1 tingkat melaksanakan PTM secara virtual yaitu dengan Zoom, tapi 1 tingkatnya lagi penugasan. Nanti minggu depan di cross seperti itu. Karena 1 minggu ini kita ada pengurangan memang dari kapasitas yang tadi 50 menjadi 25 karena kondisi memang sekarang lagi istilahnya memuncak naik. Lagi. Kemudian di bulan ini juga kita kan kegiatan cukup padat nih. Biar anak-anak kondisinya juga siap, fit gitu untuk menghadapi penilaian tengah semester, kemudian ada ujian sekolah. Betul. Jadi kita harus mengatur mobilitas ini gitu. Sehingga PTM diturunkan menjadi 25%. Sekarang ini di SMA 1 minggu ini baru. 1 minggu ini 25%. Sambil menunggu informasi lebih lanjut seperti itu Bu ya. Baik. Itu kondisinya karena 1 bulan ke depan kan kegiatannya cukup padat. Jadi kita menjaga kondisi siswa kemudian menjaga kondisi peserta guru-guru juga yang ada di sini biar apa yang menjadi program sekolah bisa dijalankan. Baik pemirsa, luar biasa SMA Angkasa Bandung tetap melayani masyarakat dengan baik, ditambah sekarang Omikron dan COVID-19 di tahun 2022 tepatnya di bulan 2 ini meningkat. Nah sekolah tetap menunggu regulasi dari gugus tugas COVID-19 di Kota Bandung. Dalam hal ini, Ibu Wakasek sudah menjelaskan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran secara teknis, lalu kemudian tidak mengganggu pembelajaran daring berjalan karena disiapkan dan perlengkapan di SMA Angkasa Bandung ini sudah lengkap. Lalu kemudian ketika PTMT 50% itu sekarang ke 25% seminggu. Mudah-mudahan seminggu berubah COVID menurun ya Bu ya. Oke, baik seperti itu.
Selain daripada itu nih, saya langsung kembali lagi kepada Ibu Kepala Sekolah. Teknis pembelajaran tadi sudah dijawab oleh Ibu Wakasek. Ibu Marlina SPD. Tetap semangat Ibu Marlina SPD. Siap. Ibu, Ya, ini kan Bapak, kita gimana? ceritain nih sejarah singkat SMA Angkasa Bandung ini, mungkin sedikit tahu Ibu di sini. Sejarahnya seperti apa sih di sini, Bu? Baik. Iya, kami SMA Angkasa khususnya itu sudah dari tahun 1980 Pak, gitu. Kita hadir pertama kali dan itu ya alhamdulillah berkembang terus sampai sekarang sudah 42 tahun kurang lebih ya. 42 tahun. 42 tahun gitu. Alhamdulillah segala perubahan kedinamisan gitu ya. Sekolah Angkasa bisa dapat dilihat langsung sekarang seperti apa perkembangannya, dan banyak sekali alhamdulillah perkembangan, dan yang kami cukup antusias dan bangga bahwa orang tua itu masih sangat mensupport kami gitu, dan orang tua bahkan ada yang menyekolahkan anaknya itu dulunya saya dulu di sini Bu, alumni sekolah saya, sekarang anak saya pengen juga sekolahkan di sini, jadi sudah tahu akan kedisiplinannya, kemudian bagaimana sekolah SMA Angkasa gitu dulu seperti apa sampai saat ini. Mudah-mudahan ya sampai saat ini kami dapat menjaga itu gitu ya, kepercayaan orang tua gitu, dan makanya tanggung jawab kami sebagai pendidik gitu ya, kami ingin berikan kepada siswa, jadi jangan sampai merugikan gitu. Walaupun sistemnya sekarang kan pandemi seperti ini ya kayak sistem daring gitu kan, nanti tugas dan sebagainya tetap gitu, tugas-tugas kami, kewajiban kami sebagai pendidik insya Allah kami berikan semaksimal mungkin untuk peserta didik. Oke, jangan ketinggalan pelajaran Nah, ya. betul Bapak. Betul, Bu. Gitu. Jangan jadi belajar di Google terus ya, Bu. Nah. Cuma referensi. Jadi betul pemirsa Ras TV dimanapun Anda berada, SMA Angkasa Bandung konsisten untuk melayani masyarakat, belajar di masa pandemi COVID-19. Orang tua siswa agar jangan khawatir, pengelola SMA Angkasa Bandung profesional di bidang pendidikan. Artinya konsisten, komitmen peserta didik jangan sampai ketinggalan pelajaran meskipun di masa pandemi COVID-19. Mungkin cukup sekian dulu. Tetap jaga protokol kesehatan, dan pesan Ibu wajib memakai masker, cuci tangan, dan berjaga jarak. Kembali lagi bersama saya Widi Herian, tetap di program Wilayah Menjawab. Yang saat ini kebetulan saya bersama Wakasek Kesiswaan Bu Sri Sulastri SPD yang membidanginya, lalu kemudian beliau sangat mahir di pembelajaran untuk kesiswaan ini. Untuk itu kita tanya kepada beliau. Selamat siang, Bu Sri. Ya, Sudah lama tidak ketemu ya, Bu ya? Ya, waktu itu ketemu dengan anak-anak OSIS ya. Oke. Sehat selalu, Bu Sri? Alhamdulillah. Oke, jaga kesehatan Ibu ya. Oke. Bu, mau nanya nih Bu, terkait dengan prestasi peserta didik di SMA Angkasa Lulusan Bandung ini luar biasa Bu ya. Prestasinya segudang prestasi. Itu berkat Ibu dan para guru-guru lainnya, tim yang mendorong itu semua. Nah, di pandemi COVID-19 ini nih Bu, ekskul, ekstrakurikuler itu adalah prioritas pertama untuk promosi bagi para peserta didik yang ingin, minat, bakat, dan lain sebagainya. Itu ada di situ. Nah, menyikapi itu semua, Ibu seperti apa nih di pandemi COVID-19? Baik Bu, minta dijelaskan. Ya, baik untuk kegiatan di kesiswaan, baik itu di kegiatan ekstrakurikuler ataupun bidang OSIS, itu tetap berjalan walaupun di masa pandemi. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online, ya seperti MPLS itu dilaksanakan secara online. Kemudian kita juga LDKS OSIS juga kita
waktu itu melaksanakan secara online. Jadi para siswa yang berminat OSIS itu tetap mereka dibina jiwa kepemimpinannya secara daring. Jadi walaupun mereka di rumah tapi tetap kegiatannya terlaksana. Itu perlu sekali karena untuk kaderisasi dari kelas 12. Karena kelas 12 itu sudah harus fokus untuk ujian kan ya. Jadi mereka ada kaderisasi ke adik kelasnya, ke kelas 10 dan kelas 11. Dan alhamdulillah jumlah pesertanya juga banyak untuk OSIS di SMA Angkasa ini kelas 10 sama 11 itu ada sekitar 60 orang lebih. 60 Iya, lebih. 60 orang lebih gabungan dari kelas 10 dan kelas 11. Kemudian di bidang ekstrakurikuler juga kita walaupun di masa pandemi tetap berjalan, walaupun secara online ya, secara online. Jadi bagaimana metodenya? Jadi kita itu ada 18 ekstrakurikuler yang diikuti oleh seluruh siswa. Itu ditujukannya untuk kelas 10 dengan kelas 11. Karena kalau kelas 12 sudah tidak boleh ikut ekstrakurikuler untuk fokus ke ujian dan ke perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi dari 18 ekstrakurikuler itu ada beberapa yang unggulan lah istilahnya, sudah mendapatkan banyak prestasi, dan yang terbaru ini juga di tahun dari periode Januari sampai dengan Januari kemarin itu ada 3 yang dapat kejuaraan. Ada luar pencaksilat, biasa. ya. Pencaksilat itu kita mengirimkan 5 pendekar putri, semuanya mendapat medali. Tingkat nasional. Tingkat nasional, Iya. alhamdulillah. Pemirsa, luar biasa. Jadi Obrolan ini semakin menarik. Ternyata di SMA Angkasa Bandung ini, Ibu Sri selaku Wakasek Kesiswaan tadi menjelaskan bahwa peserta didik di SMA Angkasa Bandung telah menjuarai tingkat nasional. Salah satunya pencak silat. 5 pendekar putri itu. 5 pendekar putri. Dapat medali semua. Kemudian ada ekskul cheerleader juga. Juara 1 tingkat nasional. Dilaksanakan secara virtual, walaupun virtual, jadi kan mengirim video, tapi alhamdulillah dapat juara 1. Lalu kemudian futsal. Iya, wow. Kita juga sempat menjadi juara pada peringatan Sumpah Pemuda. Oke. SMA Sekota Bandung dan Cimahi. Oke, siap. Pemirsa, dimanapun Anda berada, SMA Angkasa Bandung segudang prestasi. Dan dibuktikan di tahun 2022 ini, meskipun masih masa pandemi COVID-19 ini meningkat, semangat para guru, para pengelola di SMA Angkasa Bandung ini tetap semangat. Ada satu lagi, saya tambahkan. Oke, baik. Nanti ditambahkan sama Ibu. Silakan, Bu. Ya, kita yang terakhir juga tadi kan bidang non akademik ya. Ya. Pak, ya. Sekarang ada bidang akademiknya juga kita tidak kalah berprestasi nasional. Itu kita kan di sekolah angkasa se-Indonesia itu kita punya olimpiade sekolah angkasa itu AMSO namanya. Angkasa Math and Science Olympiad. Itu ada 4 mata pelajaran yang diberikan. Kalau untuk MIPA itu ada matematika dengan fisika, kemudian untuk IPS ada sosiologi dengan geografi, ekonomi dengan geografi ya. Nah itu kita 12 siswa yang masuk ke grand final itu 12-12-nya masuk, dapat medali semua. 12 peserta didik dapat medali, luar biasa. Dan ditambah lagi tuh prestasinya ya. Matematika, dapat medali emas. Juara satunya matematika. Iya. Wow, keren. Calon direktur itu BI kayaknya. Masa depan nanti atau mengganti Ibu Menteri. Jadi 12 itu semuanya grand finalis kan, semuanya dapat medali. Mulai dari 1 orang itu medali emas, yang lainnya ada yang medali perak dan perunggu seperti itu. Oke, baik. Dan kebanggaan juga buat Husein, pengurus dari Husein juga. Sangat menjadi kebanggaan buat di khususnya sekolah. Kebanggaan itu ada di Kota Bandung, ada di Provinsi Jawa Barat. Baik pemirsa, artinya pelajaran, pengajaran, edukasi di wabah penyakit yang saat ini merabak COVID-19 dan Omikron, SMA Angkasa Bandung tetap berjalan dan berprestasi dan tidak jadi halangan dan tidak akan jadi halangan. Artinya tetap dilawan, tapi tetap menjaga prokes, protokoler kesehatan ketat, yaitu wajib memakai masker, cuci tangan, dan berjaga jarak. Selebihnya jangan berkerumun. Nah, di SMA Angkasa Bandung ini semuanya fasilitas
terkait dengan prokes sudah disediakan. Di setiap kelas ada tempat cuci tangan, ada hand sanitizer. Di luar sekolah itu sudah ada pengecekan suhu tubuh. Lalu kemudian juga ada ruang UKS untuk kesehatan bagi peserta didik yang sakit. Nah, insya Allah fasilitas di SMA Makassar Bandung profesional. Terima kasih, cukup sekian. Saya Widi Herian bersama program Wilayah Menjawab tetap di Hadas TV. Gaskeun. Terima kasih, Bu.